Perkenalkan, nama saya Ari Ahmad Duri dengan NIM 11022000103. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengorganisasian dan organisasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari pengorganisasian dan organisasi. Di era global ini, pemahaman organisasi merupakan sesuatu yang penting bagi semua orang, karena sekarang telah menjadi kebutuhan sebagian besar semua orang. Untuk memahami organisasi atau pengorganisasian bisa dipelajari atau memahami melalui buku yang berasal dari perpustakaan atau via online. Lebih ringkasnya, bisa membaca makalah ini. Pada dasarnya banyak cara untuk mencari pengetahuan, salah satunya pengetahuan tentang organisasi atau pengorganisasian. Pengorganisasian atau organisasi mempunyai Selanjutnya, rumusan masalah. Dari latar belakang ini, di atas dapat dirumuskan beberapa masalah penting sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tahapan pengorganisasian. Yang kedua, apa saja ciri-ciri dalam organisasi. Yang ketiga, apa saja misi dan struktur dalam organisasi. Kemudian, bab 2, pembahasan. Pengertian pengorganisasian merupakan kata yang berasal dari kata organisasi, yang mempunyai dua pengertian umum, organizing sebagai kata benda dan organizing sebagai kata kerja, menunjukkan pada rangkaian aktivitas yang harus dilakukan secara sistematis. Selanjutnya, fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, tujuan pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian adalah agar dalam pembagian tugas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap organisasi dapat meningkatkan keterampilannya secara khusus atau spesialisasi dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan. Apabila pengorganisasian itu dilakukan secara tidak sesuai dengan bidang keahlian seseorang, maka tidak mustahil dapat menimbulkan kegagalan dalam menyelesaikan pekerjaan itu. Selanjutnya, ada tahapan pengorganisasian. Yang pertama, mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, deskripsi pekerjaan yang harus dioperasikan dalam aktivitas tertentu. Yang ketiga, klarifikasi aktivitas dalam kesatuan yang praktis. Yang keempat, memberikan rumusan yang realistis mengenai kewajiban yang hendak diselesaikan atau sarana dan prasarana fisik serta lingkungan yang diperlukan. Yang kelima, penunjukan sumber daya manusia yang menguasai bidang keahliannya. Dan yang terakhir, mendelegasikan otoritas apabila perlu kepada bawahan yang ditunjuk. Selanjutnya, ada bentuk pengorganisasian. Yang pertama, organisasi lini atau garis adalah wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pemimpin terhadap bawahan. Yang kedua, organisasi lini dan staf adalah kombinasi organisasi lini dan organisasi fungsional dari pimpinan hingga pimpinan bawahannya. Yang ketiga, organisasi fungsi adalah memberi arahan atau aturan. Yang keempat, organisasi panitia atau commit organization. Kemudian ada pengertian organisasi.
Kata organisasi di sini berasal dari bahasa Yunani organon yang berarti alat atau sarana. Tujuan mempunyai pengertian lebih luas, sedangkan sasaran adalah lebih khusus. Akan tetapi istilah tujuan dan sasaran digunakan dalam pengertian yang sama untuk menunjukkan hasil akhir yang dicari dan akan dicapai. Berdasarkan definisi ini dijelaskan bahwa dalam suatu organisasi minimum mengandung 3 elemen yang saling berhubungan. Selanjutnya, misi dan tujuan organisasi. Misi di dalam organisasi maksud khas atau unik yang mendasar membedakan organisasi dan organisasi-organisasi lainnya dan mengidentifikasikan ruang lingkup operasi dalam hal produk dan pasar. Selanjutnya ada ciri-ciri pengorganisasian. Yang pertama, adanya sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, pelaturan, ketentuan, dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak siap untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, suatu organisasi yang terdiri atas sekelompok tersebut saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima, saling bekerja sama untuk melahirkan dan merealisasikan maksud atau purpose, sarana atau objektif, tujuan atau goal. Lalu yang ketiga, dalam suatu organisasi yang terdiri atas sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama diarahkan pada satu titik yang tujuan bersama dan ingin direalisasikan. Selanjutnya, unsur organisasi. Yang pertama, man. Man dalam kehidupan organisasi atau sering disebut dengan istilah pegawai atau personel. Pegawai atau personel terdiri dari semua anggota atau warga organisasi. Lalu yang kedua, kerjasama. Kerjasama merupakan suatu perbuatan bantu-membantu akan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga, tujuan. Tujuan merupakan arah atau sasar. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi terdiri dari direktur, wakil, sekretaris, bendahara, kepala staf, dan staf. Dan yang terakhir, kesimpulan tentang pengorganisasian dan organisasi adalah mahasiswa agar lebih mengenal sistem, fungsi, tahapan organisasi atau pengorganisasian di era sekarang ini, dan tujuan organisasi atau pengorganisasian suatu titik akhir yang akan dicapai, kelompok yang fungsional, sedangkan pengorganisasian yaitu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Hal ini akan mencerminkan pada struktur formal atau perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab dengan misi dan tujuan untuk membedakan ruang lingkup operasi dengan unik dengan misi perwujudan dasar filsafat para pembuatan keputusan. Demikian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.